Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, pernahkah Anda mendengar kalimat yang mengatakan bahwa keberadaan Parakang adalah mitos yang melegenda tanpa ada bukti yang kuat yang bisa menunjukkan kebenarannya? Baik, kali ini saya akan bahas apakah keberadaan Parakang itu hanyalah sebuah mitos atau memang fakta tentang kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, kalau Parakang itu adalah sebuah tarekat ilmu hitam yang dipelajari oleh seseorang untuk mendapatkan kekayaan. Dan ada juga Parakang bukan berasal dari belajar ilmu hitam, tetapi memang sudah menjadi turunan dari pendahulunya yang diwariskan pada anak cucu mereka. Baik, di sini saya akan mengangkat sebuah kisah nyata untuk lebih meyakinkan sahabat semua bahwa Parakang sebenarnya bukanlah sebuah cerita mitos yang melegenda, tapi sebuah fakta nyata yang penganutnya masih banyak sampai sekarang ini, terutama di kampung saya sendiri. Dan inilah faktanya. Ada sebuah kampung di kelurahan saya, terdapat sebuah lorong gelap yang konon menjadi sarang Parakang. Lorong itu begitu sunyi dan lembab karena sepanjang jalan lorong itu diselimuti oleh aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk, karena memang kampung itu berada tepat di pinggir sungai. Warga sekitar percaya kalau di ujung lorong itu terdapat sebuah kampung misterius, tempat para Parakang bersemedi dan menghisap energi manusia. Saya pada waktu itu masih seorang remaja dan merasa penasaran mendengar cerita tentang Parakang dari warga dan nenek saya sendiri. Lalu saya bertekad ingin membuktikan kebenaran cerita-cerita itu. Hingga pada suatu malam, dengan keberanian dan rasa penasaran yang begitu kuat, membuat saya memutuskan untuk menyusuri lorong gelap itu. Di ujung lorong itulah saya melihat sosok mengerikan dengan mata menyala merah, rambutnya panjang dan kusut, tubuhnya kurus kering, serta matanya terlihat sangat besar dan berwarna merah. Saat itulah saya sangat yakin kalau sosok di depan itu adalah sosok Parakang yang sudah berubah wujud, karena ciri-cirinya sama seperti yang dijelaskan oleh nenek saya. Akhirnya saya pun mulai menelusuri lorong itu dengan berjalan kaki. Semakin saya melangkah ke dalam lorong, hawa dingin terasa menusuk tulang, dan tiba-tiba saja bulu kuduk saya berdiri ketika mendengar suara tawa sayup-sayup seperti suara tawa jahat. Di ujung lorong, cahaya reman-reman terlihat dari celah pagar rumah sepanjang lorong, dan saya beranikan diri mendekat walaupun jantung saya pada saat itu berdebar kencang. Tiba-tiba Parakang itu melompat menerkam saya. Dengan sekuat tenaga, saya berusaha melawan dan mengingat mantra yang pernah diajarkan oleh nenek, karena menurut keterangan nenek saya, Parakang itu tidak sembarang ayat Al-Quran yang dapat mengalahkannya. Lanjut cerita, dengan suara lantang saya melafalkan mantra tersebut. Seketika Parakang itu menjerit kesakitan dan menghilang dalam kegelapan malam. Walaupun bau comberan yang menandakan keberadaannya masih menyelimuti area itu, saya pun berhasil lolos dari cengkraman Parakang itu dan berlari sekencang-kencangnya keluar dari jalan lorong mematikan itu. Begitu sampai di rumah, saya langsung menceritakan kejadian yang saya alami pada nenek, dan nenek saya hanya tersenyum sambil berkata, "Aku tahu kamu akan baik-baik saja, nak. Ingatlah, keberanian adalah senjata terkuat melawan kejahatan."
Betapa kagetnya saya karena nenek ternyata tahu kejadian yang menimpaku. Lalu nenek menjelaskan kalau sebenarnya dia mengetahui saya berniat masuk ke lorong mematikan itu. Akhirnya dia meminta kodam pendampingnya mengikuti dan menjaga saya. Sejak saat itu, cerita tentang pertarungan saya melawan Parakang menyebar di kampung, hingga membuat orang semakin percaya dan yakin kalau tempat itu memanglah tempat para penganut ilmu hitam, yaitu Parakang. Lorong gelap itu pun menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang sampai sekarang ini. Dan sekarang lorong itu dinamakan lorong pencabut nyawa. Itulah sebabnya kenapa saya mengatakan kalau Parakang itu bukanlah sebuah mitos, melainkan sebuah fakta nyata tentang keberadaannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan pernah mengejar kekayaan dengan jalan pintas, karena itu adalah salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir ucap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.